Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Sherly Pelokila SPD. Ibu mengajar prakarya kelas 7 bersama Ibu Welmi Baitanu SPD. Materi pokok yang akan kita bahas hari ini adalah serat alam. Kita akan mempelajari serat alam. Indonesia kaya akan bahan alam yang sangat melimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Amati gambar berikut. Gambar apakah ini? Ya, benar. Ini adalah gambar tas yang terbuat dari eceng gondok. Gambar yang kedua adalah kerajinan yang terbuat dari pelepah pisang. Yang ketiga adalah busana, rompi, dan shawl yang terbuat dari bahan serat wool. Sebelum kita membahas pelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian kerajinan dari bahan serat alam. Yang kedua, mengenal jenis bahan serat. Yang ketiga, mengetahui jenis dan karakteristik serat secara tepat. Yang keempat, mengeksplorasi bahan serat dan observasi di wilayah setempat secara mandiri. Pengertian serat alam. Nah, serat alam adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Contohnya, serat kapas dan serat kayu. Pengertian serat alam adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi, sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Jenis dan karakteristik serat. Bahan serat alam berasal dari alam. Limbah serat alam mudah diurai dalam tanah. Serat alam terbagi 3. Yang pertama, serat dari tumbuhan. Yang kedua, serat dari hewan. Yang ketiga, serat mineral. Tetapi pada pelajaran kita hanya membahas 2 saja, yaitu serat dari tumbuhan dan serat dari hewan. Kita masuk ke serat tumbuhan. Apakah itu serat tumbuhan? Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian serat yang akan dijadikan kerajinan, bahan baku produk tekstil harus memiliki syarat. Tidak semua serat dari tumbuhan bisa kita pakai menjadi bahan dasar kerajinan. Nah, ada syaratnya. Yang pertama harus kuat, yang kedua tahan lama, yang ketiga bentuknya tetap tidak susut, permukaan halus ataupun bertekstur sesuai persyaratan produk. Nah, serat tumbuhan. Serat tumbuhan juga terbagi. Yang pertama serat biji. Serat biji bisa dilihat gambar berikut, ada biji kapas dan biji kapuk. Nah, dari hasil kerajinan dari hasil bahan dasar tersebut bisa menghasilkan bantal dan kasur. Kita masuk ke serat batang. Serat batang. Bisa dilihat gambar berikut, ada pohon rami, pohon melinjo, anggrek, kenaf mahkota dewa, serat flex, serat rosella, pohon beringin, dan lain-lain. Nah, hasil dari serat batang ini adalah tali pengikat benda atau bahan bangunan rumah. Kita masuk ke serat daun. Serat daun ada beberapa. Yang pertama ada eceng gondok, yang kedua ada serat daun nanas, yang ketiga ada serat mendong, yang keempat ada serat pandan berduri. Eceng gondok bisa menghasilkan hasil tas anyaman. Serat daun nanas menghasilkan baju tradisional. Serat mendong menghasilkan tikar tas anyaman. Serat pandan berduri menghasilkan hasil tas anyaman. Kita masuk ke serat dari buah.
ada serat kelapa. Hasil dari serat kelapa adalah keset kaki dan karung goni seperti gambar berikut. Baik anak-anak, materi kita hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa minggu depan dan tetap jaga kesehatan.